Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada kali ini, saya berharap anak-anakku semua selalu semangat dan gembira agar mudah dalam menyerap ilmu yang akan disampaikan pada hari ini. Anak-anakku semua yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pelajaran tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu amitu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kepada kitab, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu tersesat sangat jauh. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah tegas diperintahkan kepada kita untuk mengimani dan mempercayai akan adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai umat Islam wajib mempercayai dan meyakini akan adanya kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada Rasulnya, terutama kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepada beliau, yaitu kitab Al-Quran. Selanjutnya, sebelum kita memasuki pada pembahasan materi pembelajaran kali ini, terlebih dahulu saya akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah siswa dapat dengan mudah memahami sehingga mampu membiasakan sikap dan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat mencontohkan serta menunjukkan perilaku saling menghargai dan menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Tujuan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi sikap dan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mampu menelaah makna
dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Tujuan yang keempat, menyimpulkan manfaat dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kemudian mampu menyajikan serta mendemonstrasikan sikap dan perilaku beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku sehari-hari dengan benar. Nah, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, materi pelajaran atau materi bahasan yang akan kita bahas pada kegiatan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, dalil naqli iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, macam-macam kitab Allah dan bahasannya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasulnya. Jadi, definisi dari pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ini adalah kita harus yakin dan percaya bahwasanya kitab-kitab Allah itu memang sudah diturunkan kepada nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, di mana kitab-kitab yang terdahulu adalah sama tujuannya untuk mengajak umat Islam supaya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Yang pertama adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada pembahasan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila, yang artinya adalah, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kitab Zabur, yang dimana kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-55, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dal
ala ba'din wa atina Dauda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra ayat 50. Selanjutnya, kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Maryam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad inni 'abdullah atani kitabi wa ja'alani nabiyyan. Yang artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surah Maryam ayat ke-30. Selanjutnya, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Arab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lilladzi hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzi ya'maluna ash-shalihat anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, memberi kabar gembira kepada kaum mukmin yang mengerjakan, bahwa mereka akan mendapatkan ganjaran. Jadi dari keterangan atau penjelasan yang sudah disampaikan tadi, tentunya kita, anak-anakku semua, sudah bisa menyimpulkan tentang apa makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Tentunya anak-anakku semua insya Allah dapat dengan mudah memahami dan menerima pembelajaran yang disampaikan pada kali ini. Terima kasih untuk anak-anakku semua atas waktu yang telah diberikan kepada saya dalam menyampaikan materi pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini, semoga ada manfaatnya, terutama untuk anak-anakku semua, agar anak-anakku semua dapat memahami dan dapat mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.